sudah menampakkan diri di sini. Di pintu seorang perempuan yang berambut panjang memakai pakaian Jawa. Jika mereka memang mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu bukan dari saya. Kalau dia percaya sama Sang Maha Pencipta, Dalam Explore Series episode 11 ini, kami masih mengeksplor tempat sejarah yang berada di Desa Wonoasri, Jember, Jawa Timur. Tidak jauh dari makam Pangeran Raden Haryo Blatter, di desa ini terdapat sebuah makam keramat Simbah Ratu. Makam perempuan ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, bahkan terletak di samping rumah warga. Ketika berkunjung ke sini, Anda akan menemukan tulisan Pesarean Sembah Ratu, yang mungkin lebih tepatnya Pesarean Simbah Ratu. Konon katanya, beliau adalah istri dari Raden Haryo Blatter yang pada zaman itu menjadi pemimpin di wilayah Blatter ini, termasuk desa Wonoasri. Pada zaman dulu, desa ini merupakan hutan dan terdapat sebuah keraton kedaton dari kerajaan kecil Blatter. Oleh karena itu, desa Wonoasri ini juga disebut desa keraton. Simak video Explore series ini melalui proses mediasi untuk menggali informasi terkait jejak sejarah beliau dalam episode Simbah Ratu Blatter, Jember. Kalau makam sini nyebutnya Mbah Ratu. Terkenalnya dengan Mbah Ratu. Kalau informasinya dulu yang babat di sini masih istilahnya hutan belantara sini. Perempuan apa laki-laki? Kalau ini perempuan, Mbah Ratu. Lokasinya ini di mana, Pak? Lebih lengkapnya. Kalau ini orang sini kan desa Wonoasri. Cuman kebanyakan orang sini nyebutnya keraton. Ikut Kecamatan Tumurjo, Kabupaten Jember. Yang biasanya peziarah atau pengunjung di sini dari mana aja, Pak? Oke, kalau peziarah banyak yang ada dari daerah lain, cuman kebanyakan wilayah sini banyak yang nyekar ke sini. Pendapat Bapak tentang adanya makam ini seperti apa? Kalau makam ini kan istilahnya kan peninggalan leluhur. Kita sebagai orang Jawa, orang Islam, kita tetap harus menghormati ataupun merawat lah. Nah, istilahnya merawat makam. Kalau orang sini kan biasanya ini orang yang dituakan gitu. Jadi harus dirawat, dihormati gitu. Dulu bangunan makam ini seperti apa, Pak? Ya setahu saya udah kayak gini. Dari dulu. Ibu untuk informasinya. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang nonton video ini dimanapun dan kapanpun berada. Kembali lagi di channel YouTube Ricky TV bersama saya Ricky yang akan membawakan sebuah konten explore series tentang sejarah dan metafisika. Kali ini saya sedang berada di depan makam si Mbah Ratu yang ada di desa Wonoasri, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi di depan di makam ini merupakan makam keramat bagi warga sekitar sini, bagi warga sekitar desa Wonoasri, atau lebih sering disebutnya desa keraton, karena memang desa ini merupakan salah satu desa yang penuh sejarah. Jadi patut kita explore, patut kita gali informasinya supaya untuk edukasi teman-teman yang nonton video ini, supaya ilmu tentang sejarahnya terutama yang ada di Kabupaten Jember mungkin semakin bertambah. Menurut info tadi ya, saya sudah mewawancarai
salah satu warga di sekitar sini bahwa makam Simbah Ratu ini merupakan seorang yang membabat desa Wonoasri. Jadi sampai sekarang makamnya dikeramatkan dan dilestarikan sampai sekarang oleh warga sekitar sini. Dan bagi peziarah dari manapun boleh berkunjung ke sini. Tujuannya tentunya harus tujuan yang baik, mendoakan beliau, dan tentunya kita tidak boleh berbuat ke arah kemusyrikan seperti menaruh sajen, pesugihan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, daripada penasaran, kita langsung ke sesi mediasinya. Di Explore series kali ini di channel YouTube Riki TV, kita selalu menampilkan mediasi karena infonya supaya lengkap dan valid tentunya dari langsung sosok yang ada di sini yang akan dimasukkan ke raganya Mbak Devi oleh Kang Jai, ahli metafisika kita. Saksikan terus video ini sampai habis. Kita langsung ke sesi mediasi. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada Mbak Devi, mediator kita kali ini. Sudah ada di depan, masih berada di depan makam Simbah Ratu. Kita akan mencari tahu lebih informasi mengenai siapa, lebih jelas tentang sosok Mbah Ratu ini dengan cara yaitu mediasi oleh Kang Jai. Monggo Kang Jai langsung diproses mediasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab salam. Mohon maaf mengganggu Simbah Ratu. Tujuan kami ke sini untuk mencari tahu informasi lengkap mengenai Simbah Ratu ini sendiri. Apakah benar dengan jenengan langsung? Betul sekali. Bolehkah kami mencari tahu informasi lebih lengkap untuk diinformasikan kepada penonton, terutama pada generasi muda supaya tidak lupa akan sejarahnya? Boleh, Mbah? Boleh. Simbah Ratu ini sebenarnya siapa kalau boleh tahu? Dulunya itu. Saya dulu datang ke sini bersama suami saya. Saya berasal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dari kerajaan Mataram, apa benar? Bukan. Dari mana kerajaan? Kerajaan kecil. Dari kerajaan kecil di Jawa Tengah. Datang ke sini bersama siapa? Bersama Haryo, suami saya. Bersama Pangeran Raden Haryo. Betul. Ke tahun berapa sini, Mbak Ratu? Sekitar tahun 1500-an. Saya datang ke sini berdua bersama beliau dan beberapa pengikut saya, para prajurit. Kalau Raden Haryo yang saya dapatkan infonya itu Raden Haryo merupakan dari Surakarta, iya betul. Solo. Iya, dari Surakarta, Solo. Kalau jenengan itu dari Jawa Tengah, kerajaannya namanya apa dulu? Kerajaan Mbah Ratu dulu di Jawa Tengah itu. Kalau saya dari Jogja. Tujuan datang ke sini untuk apa, Mbah Ratu? Ingin mengasingkan diri ke tempat yang baru. Ingin membuat daerah baru, daerah kekuasaan baru. Dan akhirnya di sini. Dan dinamakan dengan kerajaan apa di sini? Kerajaan Blater. Kerajaan Blater.
dan sampai sekarang juga nama Blater juga tetap diabadikan bernama Kota Blater di daerah perkebunan sini. Mbah Ratu dulu datang ke sini sama Raden Haryo, membawa siapa saja? Apakah cuma berdua? Bersama prajurit. Bersama prajuritnya juga. Dulu Beberapa prajurit membawa istrinya juga. Beberapa prajurit ada yang membawa istrinya. Baik. Kemudian dulunya ini sebelum pas datang ke sini Mbah Ratu, tempat ini seperti apa dulu? Hutan belantara seperti itu. Hutan yang sangat luas. Di pinggir pantai selatan. Dan kami mulai berkebun, bertani dan beternak, dan beberapa juga mencari ikan di sini. Kami hanyalah kerajaan kecil di sini. Dulu pusat kerajaannya atau keratonnya dulu di sebelah mana, Mbak Ratu? Di kampung ini. Di kampung ini. Oh, makanya desa ini juga terkenal dengan sebutan keraton. Jadi dulunya ini merupakan keraton ya. Oh, dulu sama Raden Haryo mempunyai keturunan anak berapa orang? 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki semua. Kemudian boleh dijelaskan nama-namanya anaknya? Tidak boleh. Baik. Terus makam Mbah Ratu ini sebuah bener-bener makam atau hanya petilasan? Makam saya. Bener-bener makamnya. Dulu siapa yang menemukan pertama kali? Warga sekitar memang sudah tahu kalau itu adalah makam saya, karena yang menguburkan saya rakyat saya sendiri, jadi mereka tahu. Iya. Dulu Mbah Ratu wafatnya tahun berapa? Akhir 1500. Akhir tahun 1500-an. Lalu apa penyebab kerajaan Blater ini runtuh? Bisa diceritakan? Mungkin, mohon maaf. Karena awalnya anak-anak keturunan saya pergi dari kerajaan ini. Mereka mencoba membuat kerajaan-kerajaan baru di tempat lain. Mereka berusaha hidup mandiri. Ya. Kemudian sampai sekarang ini makamnya Mbah Ratu sendiri itu pernah dibuat seperti kemusyrikan atau contohnya pesugihan, ditaruh sesajen-sesajen gitu, pernah gitu? Ada beberapa dan ada yang tidak. Ada yang tidak. Lalu apa yang Mbah Ratu lakukan ketika ada orang yang berbuat seperti itu? Saya diam saja karena saya tidak mau. Jika mereka memang mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu bukan dari saya. Kalau dia percaya sama Sang Maha Pencipta, dia akan mempercayai itu. Tapi kalau dia tidak menyembah Sang Maha Pencipta, dia mendapatkannya dari makhluk lain. Seperti itu. Kemudian dulu ajaran apa yang dianut oleh Mbah Ratu? Saya awalnya Hindu, dan di akhir hayat saya mulai memeluk agama Islam. Di sini rakyatnya dulu ada Hindu dan Islam. Ada juga masih yang memadukan dua agama. Seperti itu. Lalu siapa yang mengajak Mbah Ratu akhirnya memeluk agama Islam?
Suami saya. Suaminya Pangeran Raden Haryo. Baik Mbak Ratu, mungkin itu saja yang cukup saya tanyakan. Mungkin kira-kira ada pesan nggak untuk semua yang nonton video ini, terutama mungkin warga sekitar Desa Wonoasri atau Desa Keraton ini? Jangan lupakan leluhurmu. Jadilah manusia yang baik, saling tolong menolong dan tidak merugikan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ratu sudah berkenan hadir ke sini memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Mungkin Kang Jai bisa langsung diakhiri proses mediasinya. Sampun. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang kemari. Bisa keluar dari rasanya Mbak Devi. Alhamdulillah. Oke teman-teman, akhirnya sudah sadar sekarang Mbak Devi. Sadar. Informasinya sudah cukup saya terima. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar apa yang ditanyakan terkait sosok-sosok yang mungkin pelaku sejarah dulunya itu, leluhur kita. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Gimana tadi Mbak Devi? Pas lancar atau mengalami apa saat mediasi tadi? Alhamdulillah di sini lancar. Memang beliau sebelum masuk ke raga saya memang sudah menampakkan diri di sini. Di pintu seorang perempuan yang berambut panjang memakai pakaian Jawa. Zaman dulu tuh mungkin pakai kemben ya, masih pakai kemben seperti itu. Oh, tampilannya seperti itu. Iya, teman-teman, tadi juga ketika kami nanti mau masuk, sebelum kami buka, pas waktu ngucap assalamualaikum itu pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Ini tidak mungkin ada angin gini, karena kalaupun ada angin itu sudah pasti terbuka sebelum kita kesini. Jadi ya mungkin itu tanda-tandanya Kita disambut dengan baik. Alhamdulillah. Dan auranya positif ya ini Mbak Devi. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton Explore series episode kali ini di channel YouTube Riki TV. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, klik tombol like juga dan komentar, dan tentunya share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.